Bu, ini kan banyak warga yang keluhkan air ikan di Sungai Kahyan itu susah untuk dicari gitu, di musim kemarau. Jadi mungkin himbauan Ibu untuk para warga agar tidak mencari ikan, sebutannya itu legal fishing ya Bu ya, atau meracun ikan. Nah, itu seperti apa Bu himbauannya Bu? Baik, jadi memang ini tahun 2023 ini musim kemaraunya panjang ya, panjang, jadi nggak seperti tahun kemarin. Biasanya di bulan-bulan gini nih sudah musim hujan. Nah, kalau yang namanya kemarau ini karena alam, jadi tidak bisa kita kendalikan kalau alam, sama dengan kalau pas musim hujan. Kalau memang sepanjangnya itu bulannya itu hujan juga banjir kan gitu. Jadi ini kalau tahun ini kemaraunya luar biasa. Jadi begini untuk para masyarakat atau nelayan. Jadi mata pencaharian itu kalau yang menangkap ikan ya diharapkan punya mata pencaharian lain, budidaya. Nah, budidaya boleh, budidaya itu bisa di keramba. Kalau memang punya lokasi di sungai, buat budidaya keramba. Kalau memang punya lahan di darat, bikin budidaya ikan di kolam darat, kan gitu ya. Jadi kalau antisipasi kalau pas musim kemarau seperti ini, memang ikan tidak ada di sungai, tetapi di danau rawa itu yang memang nelayan tangkap itu memasang alat tangkapnya itu banyak. Jadi kalau di sungai, karena memang ini transportasinya jalurnya sungai padat, jadi kalau memang musim kemarau dia akan turun air, otomatis ikan tidak ada. Jadi diharapkan tidak mencari ikan secara illegal fishing ya, artinya merusak ekosistem. Karena kalau masyarakat atau nelayan itu mengambil ikan dengan secara illegal fishing, tentunya apalagi menggunakan bom, menggunakan alat setrum, itu sampai yang kecil-kecil, yang cucunya, anak-anak itu mati semua kan gitu. Jadi diharapkan ada alternatif lain selain sebagai nelayan tangkap. Diharapkan ada kegiatan lain, budidaya ikan di keramba atau di kolam. Itu sarannya Dinas Perikanan, karena ini secara alam, tidak bisa kita antisipasi kalau alam ya, nggak bisa. Nah, manusianya lagi yang harus punya alternatif pekerjaan lain selain menangkap ikan ya. Kalau memang di sungai nggak ada, coba menangkap ikannya di danau dan di rawa, artinya memasang alat tangkap. Nah, alat tangkapnya juga harus ramah lingkungan, bukan sembarang alat tangkap. Nanti selambo yang kecil-kecil itu bisa mati semua, artinya tidak bisa berkembang biak lagi. Kalau tertangkap yang kecil, yang kita ambil kan yang besar. Jadi alat tangkapnya juga yang harus ramah lingkungan. Jadi jangan yang memang menggunakan secara sporadis yang langsung dapat banyak tetapi merusak ekosistem dan keberlanjutan dari sungai danau rawa tadi. Ya, mungkin itu. Bu, ada ini nggak Bu, pengaruh dari kesehatan ikan atau manfaat ikannya sendiri, diambil dengan diracun atau diambil dengan cara ditangkap, itu ada perbedaannya nggak sih Bu? Ya pasti. Jadi memang kalau yang memang diambil secara bahan kimia, otomatis itu kan terhirup, ikan-ikan itu mati. Pasti dia mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk badan kita, tubuh kita kan itu. Nah, makanya kadang-kadang itu ada yang ikan-ikan di pasar itu yang mengandung salmonella, yang memang bakteri-bakteri. Memang yang kita makan itu tidak otomatis langsung kita kena gitu, tetapi ada jarak gitu. Ada jarak ya, artinya tidak yang makan langsung kita sakit atau misalnya meninggal gitu, tidak. Tapi mereka ada jarak gitu. Tetapi yang kita inginkan itu supaya keberlanjutan sungai danau rawa itu tidak mati gitu. Kalau sudah pakai alat, pakai bom, 3 tahun baru bisa hidup ikan itu, bayangkan. Jadi tidak bisa kita isi restocking, kita isi lagi ikan misalnya, kita lepas liar ikan, dia tidak akan hidup, dia langsung mati karena memang airnya sudah mengandung racun. Jadi itu yang membahayakan, supaya masyarakat dan nelayan tangkap itu musim-musim seperti ini tidak mengambil secara sporadis dengan alat yang tidak ramah lingkungan. Itu ada hukumannya nggak sih? Jelas di pasal 8, pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, jelas di situ. Dendanya 5 tahun 2 tahun penjara, 2 miliar. Iya. Jadi itu yang membuat supaya jera gitu. Jadi ini kita nanti di bulan September ya, di Kelurahan Petuk Ketimpun tuh ada memang masyarakat yang mengambil ikan secara illegal fishing. Nah, kita akan melakukan sosialisasi ya terkait aturan-aturan yang memang
sebagian masyarakat belum paham. Jadi kita akan sosialisasi di sana karena memang di sana sudah terjadi illegal fishing. Dan sebelum kita melakukan sosialisasi, kita sudah rapat dengan Polairut, kemudian dengan PPNS yang penyidik ini ya, dengan lurah, dengan masyarakat dan kelompok masyarakat pengawas. Jadi kita punya Pokmawas yang membantu dinas perikanan di lapangan untuk mengawasi Sungai Danau Rawa itu tadi. Kita ada Pokmawas. Nah, mungkin di tanggal 5 rencana kita mau ada sosialisasi di sana. Artinya kita berikan masukan kepada masyarakat bahwa kalau menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan itu akan merusak dan keberlangsungan Sungai Danau Rawa itu akan punah. Anak cucu kita tidak akan menikmati. Nah, akan kita laksanakan. Bu, ini kan kalau misalkan saya lihat di sosial media, Ibu, kalau misalkan surut itu malah akhirnya ikannya itu muncul ke permukaan gitu. Ini ada perbedaan kamu dengan sungai atau ada danau atau rawa atau pokoknya sungai tertentu saja yang seperti itu atau gimana, Bu? Rata-rata sama sih. Sama. Kalau memang sungai kita ini kalau memang musim kemarau seperti itu. Jadi itu memang sudah proses alam kan gitu. Jadi kalau musim kemarau tuh pasti ikan naik dan masuk ke alat tangkap itu. Kalau memang dipasang di Sungai Danau. Tapi kalau di Sungai Kahayan ini katanya malah nggak ada, Bu. Iya, karena sungai ini kan dia ikannya kan akan lari kalau sungai airnya itu sedikit, dia kan akan mencari yang memang airnya dia akan pergi gitu. Jadi kalau di sungai memang situ apalagi banyak jalur transportasi yang memang banyak lewat, dia akan pergi karena getarannya mesin klotok itu dia kan nggak bisa. Kalau yang airnya tinggi kan dia di bawah banyak, karena ini airnya surut otomatis ikannya akan pergi. Itu secara alam memang seperti itu sudah. Makanya diharapkan mereka nelayan tangkap itu punya penghasilan lain ya, selain menangkap ikan adalah keramba gitu, keramba di sungai. Jadi kalau memang ikannya yang lagi dimasukkannya kecil-kecil, jadi waktu musim kemarau dia juga punya penghasilan selain menangkap ikan. Jadi di kerambanya bisa dipanen kan gitu. Tapi memang tahun ini memang luar biasa ya. Iya, Bu. Memang luar biasa. Jadi memang ini panasnya sampai Agustus ini tidak ada hujan. Hujannya juga sebentar saja, tidak mempengaruhi di air sungai. Jadi itu saran dari Dinas Perikanan. Jadi selain menjadi nelayan tangkap ada kegiatan lain yang memang atau membuat ada kelompok-kelompok, artinya membuat kolam BJ yang kalau musim hujan itu ikan masuk, musim kemarau mereka panen, ikannya kan pada surut ini, jadi nggak bisa keluar, dia sudah terperangkap di BJ itu, kolam BJ itu. Nah kalau bisa mereka juga ada. Tapi Bu, untuk dari pemerintah kota sendiri untuk masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Kahayan itu kan mungkin akan kesulitan untuk membuat kolam, Bu. Nah itu ada solusi lain nggak, Bu? Kalau di pinggir sungai rata-rata mereka membuat keramba ya. Kalau memang rumahnya di pinggir sungai itu pasti punya keramba rata-rata. Iya. Tapi kalau memang di darat bentuklah kelompok. Bentuk kelompok bisa KUB, kelompok usaha bersama nelayan tangkap. Dan nanti kalau memang kelompok ini ada tempat yang memang bisa untuk mengolah kolam darat atau kolam terpal atau kolam BJ, pemerintah kota ada bantuan melalui Musrenbang. Tapi harus bentuk kelompok, tidak bisa perorangan. Oh berarti melalui kelurahan ya, Bu ya? Iya, nanti disahkan oleh kelurahan, bentuklah kelompok, kelompok apapun, mau pengolahan misalnya musim gini yang pengolahan ibu-ibunya membuat olahan ikan misalnya, istrinya gitu. Jadi ada alternatif pekerjaan lain selain menangkap ikan. Jadi ikan itu bisa kalau keramba itu ada bahan bakunya, bisa diolah lah. Selain misalnya penangkapan ini lagi kemarau ini nggak ada ikan, nah kan bisa istri-istrinya itu mengolah ikan. Bentuk kelompok yang jelas, bentuk kelompok yang disahkan oleh kelurahan. Kelompok ini akan kita bantu. Kita bantu mau apapun di situ. Jadi kita sudah bantu banyak ini. Jadi mulai kolam BC, kolam terpal, keramba, kemudian bibit pakan. Itu di daerah mana aja, Bu, yang sudah tercapai? Dari 5 kecamatan. Banyak sudah semua. Ya? Ini sudah setiap tahun-tahun ini juga ada. Tahun ini juga ada di Rakumpit ada, di Bukit Batu ada gitu. Di mana-mana tergantung masyarakatnya, bentuklah kelompok. Nanti ada penyuluh perikanan yang membantu untuk membuat persyaratan dan lain-lain. Alternatif lain selain sebagai nelayan tangkap, bentuklah kelompok. Iya. Bu, kalau misalnya nih kan sungai itu surut kan, Bu. Mungkin nanti kalau udah masuk musim penghujan lalu air itu naik, apakah Dinas Perikanan akan mungkin menyebar bibit lagi, Bu, untuk menghidupkan kembali? Pasti kita punya program. Jadi setahun itu 3 kali. Oh, setahun 3 kali. Iya, setahun 3 kali dan memang
dari 30 kelurahan itu nggak mungkin kita setiap tahun 30 kelurahan karena dana yang tersedia juga nggak banyak kan, artinya kita bisa membagi. Misalnya tahun kemarin sudah di Kereng, Sungai Kereng tuh. Nah mungkin tahun ini nanti kemarin sudah di Danau Tahai itu Sungai Rungan. Kemudian nanti tahun ini kan ada 2 ini, satu kali lagi mungkin nanti apakah nanti di Sungai Kahayan karena memang ada permasalahan misalnya gitu, nanti kita survei lagi. Yang jelas sudah 1 kali kita lakukan kemarin di Danau Tahai itu Sungai Rungan. Dan kalau di Sungai Kahayan sendiri apakah ada penebaran bibit, Bu? Kalau bibit di pinggir Sungai Kahayan itu kan keramba semua itu, padu seberang ya. Iya. Itu kelompoknya banyak itu. Di situ kan ada kampung budidaya ikan baung. Jadi dari ujung-ujung itu padu seberang semua itu. Ada tahun juga kemarin, ya, tahun ini tuh ada 30 kemarin bantuan untuk keramba itu. 30.000 benih ikan baung. Ada 4 kelompok yang kita kasih. Nah, yang memang nelayan tangkap yang belum membuat kelompok, buatlah kelompok. Nanti bantuan itu memang tidak perorangan tetapi dalam bentuk kelompok. Kemarin terakhir di Tahai atau di mana, Bu? Yang restokin di Tahai. Di Tahai kemarin. Kayaknya itu Sungai Rungan ya. Ada 2 danau yang kita tebang. Karena memang ibaratnya Pemko memang ada ya, Bu, yang untuk pasti ada. Karena kita selalu merestoking ya ikan-ikan ini kalau sudah besar kemudian ditangkap kan pasti habis, kita restocking terus. Dan bergantian dari 3 sungai, kita ada Sungai Rungan, Kahayan dan Sebango. Iya, jadi gantian. Yang kemarin Sungai Sebango ada 2 tempat. Nah tahun ini kemarin Sungai Rungan. Mungkin nanti kalau memang Kahayan perlu kita tebar ya kita tebar. Tetapi tidak di sungai yang memang alurnya padat. Percuma kita. Pasti ikan nggak mau hidup di situ. Jadi kita pasti di danau-danau. Di danau ya. Iya. Jadi menangkap ikan kalau di danau kan lebih tenang, artinya enak. Tapi kalau di sungai itu kalau yang memang jalurnya padat, ikan juga susah hidup di sana. Jadi sia-sia kita nanti. Pasti mati dia. Kalau di danau sendiri, Bu, biasanya masyarakat menangkap ikannya dengan cara apa, Bu? Itu pakai alat tangkap. Alat tangkap yang memang ramah lingkungan. Jadi bisa yang di dalam. Kayak menjebak ikan kayak gitu ya, ikan jadi masuk ditaruh di dalam ikannya itu alatnya itu di dalam itu nanti kita angkat gitu ikan masuk semua. Iya, masuk semua itu. Pakai alat tangkap yang memang jadi ada ukurannya itu paling 1 inci kalau nggak salah itu. Minimal 1 inci. Kalau terlalu kecil lagi nanti ikan yang kecil-kecil tidak bisa, dia kan harus besar itu supaya dia kalau tertangkap dia keluar lagi kan gitu. Tetapi kalau sudah ada yang selambo itu yang kayak kasa, nah itu kan kecilnya kan masuk itu mati, sayang. Iya sayang. Jadi kalau bisa yang minimal 1 inci untuk ukuran alat itu. Berarti memang ada ukuran-ukuran tertentu ya, Bu ya? Ada, ya. Supaya tidak menyakiti ikan gitu. Iya betul. Biasanya nelayan tangkap itu kalau kita kasih bantuan dia yang membuat karena dia yang tahu kondisi sungai danaunya itu. Jadi dia yang membuat alat tangkapnya itu. Jadi bukan kita beli di pabrik dan gitu. Mereka nelayan yang memang mau dia kalau memang membuat sendiri. Karena ukurannya mereka tahu masing-masing. Masing-masing sungai ada ukurannya. Tapi minimal 1 inci sih ukuran untuk anunya itu. Supaya ikannya kecil dia bisa keluar kawatnya itu. Baik, siap. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Oke, Tribuners, itu tadi ya penjelasan Kadis Perikanan bahwa dilarang untuk melakukan illegal fishing gitu ya bagi masyarakat bagi ini di musim kemarau, Tribuners. Oke, Tribuners, sekian reportase dari saya Lidwati, teman kelompok mata lokal Jakarta.